Jika seorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Sabda Nabi tersebut bukan dimaknai sekedar pemenuhan untuk pencapaian keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tanpa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi terwujudnya pernikahan tersebut. Tujuan pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Tujuan pernikahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di mana pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal itu menunjukkan pernikahan adalah sesuatu yang tidak sepele atau main-main dan bukan sekedar pemenuhan hasrat biologis saja. Pernikahan dilakukan jika pria dan wanita telah siap secara fisik maupun mental. Tingkat kesiapan seorang untuk menikah tentu berbeda pada setiap orang. Dibutuhkan kesiapan mental maupun fisik yang cukup, dan kesiapan tersebut berbeda di setiap individu. Karena kategori dewasa bagi setiap orang berbeda-beda, maka faktor umur menjadi salah satu patokan layak atau tidaknya seseorang untuk menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa usia perempuan untuk dapat menikah adalah berumur 16 tahun. Namun aturan tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa usia perkawinan untuk perempuan minimal berumur 19 tahun. Namun jika belum mencapai usia 19 tahun, maka untuk menikah, orang tua dari anak tersebut dapat mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Perkara dispensasi kawin adalah sebuah penetapan pemberian izin kawin oleh pengadilan atau mahkamah syariah kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Menurut data yang ada di Mahkamah Syariah Merdu, untuk ukuran kabupaten yang hanya terdiri dari 8 kecamatan, Mahkamah Syariah Merdu masuk dalam kategori cukup banyak menerima perkara permohonan dispensasi kawin. Adapun beberapa faktor penyebab dari banyaknya pengajuan perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syariah Merdu, antara lain disebabkan oleh 1. Faktor ekonomi. Beban ekonomi pada keluarga seringkali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya. 2. Faktor sosial. Karena pada umumnya orang tua maupun masyarakat awam ingin segera menikahkan anak gadisnya karena mereka tidak menginginkan anak gadis disebut perawan tua, terlebih lagi jika anak tersebut tidak mau melanjutkan pendidikannya. Ketiga, faktor pendidikan. Dikarenakan rendahnya pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan juga masyarakat, hal ini menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena tidak tahu dampak atau risiko yang akan dihadapi ke depannya. Keempat, faktor pergaulan. Karena pergaulan sekarang yang semakin bebas, akhirnya orang-orang memilih untuk menikah di usia muda agar bisa menjalin hubungan dengan halal. Kelima, faktor adat istiadat. Anak sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan. Perlu diketahui bahwa yang paling berdampak buruk dari pernikahan dini tersebut adalah pada anak perempuan, di mana seharusnya anak perempuan memiliki hak penuh dari orang tua berupa terpenuhinya hak pendidikan, perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, keberlangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak. Namun demi harus menjalani hidup berumah tangga di usia dini, hak-hak tersebut menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali karena anak tersebut harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Adapun dampak dari pernikahan usia dini sangat beresiko tinggi terhadap perempuan, di mana perempuan yang menikah di usia dini memiliki dampak terhadap fisik, psikis, sosial maupun ekonomi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh video sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan masyarakat di lingkungan kita, khususnya di pedesaan, kita masih sering menjumpai perkawinan yang dilakukan pada usia anak-anak. Hal itu sangat berbahaya, baik secara fisik, secara psikis, secara sosial maupun secara ekonomi. Bahaya secara fisik, organ reproduksi baik bagi laki-laki atau perempuan, dalam hal ini khususnya pada perempuan, masih mengalami pertumbuhan yang tidak memungkinkan untuk dibuahi.
apabila terjadi pembuahan pada usia yang belum waktunya, maka hampir dipastikan kehamilannya adalah mengalami resiko, bahkan termasuk risiko tinggi. Lalu pada aspek psikis, emosinya masih labil, mudah terpengaruh, kemudian masih sangat sensitif sehingga menimbulkan beban psikologis yang juga sangat berat. Kemudian bahaya dari perekonomian, dia belum mampu menggunakan atau mengatur ekonominya secara baik. Mereka masih kekanak-kanakan sehingga apa yang harus dilakukan terkait dengan tanggung jawab ekonominya belum bisa membawa kesejahteraan atau kemaslahatan bagi keluarganya. Oleh karena itu, mencegah perkawinan anak-anak dengan bahaya sebagaimana yang saya katakan tadi, hukumnya wajib dilakukan. Demikian, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan tersebut, kita ketahui bahwa sangat dibutuhkan dukungan dari keluarga sebagai lingkungan terkecil dari masyarakat. Untuk itu, maka peran keluarga sangat penting dalam mencegah pernikahan usia dini. Mari memberi edukasi seksual terhadap anak, serta penguatan pemahaman agama yang baik sejak dini, sehingga menjauhkan anak dari hal yang tidak diinginkan. Sehingga anak mengerti pentingnya menikah di usia ideal agar dampak buruk dari pernikahan dini dapat terhindarkan.